Di sebuah kota kecil di pesisir selatan, terdapat sebuah budaya yang sejak dulu dijunjung tinggi oleh masyarakatnya. Budaya itu bernama Horeg. Setiap tahun, di musim-musim tertentu, masyarakat turun ke jalan dengan semangat membara. Kendaraan hias melintas, musik keras membahana, dan dentuman bas mengguncang udara. Warga menyebutnya sebagai pesta rakyat, sebuah simbol kebebasan. Namun, Horeg bukan lagi sekadar perayaan. Suara speaker kini mencapai volume yang menggila. Bas menghentak hingga terasa di dada. Setiap tahunnya, pawai makin besar. Speaker makin banyak. Mobil makin besar. Gengsi antar kelompok makin tinggi. Awalnya, orang-orang tua mendukung. Mereka melihatnya sebagai bentuk pelestarian budaya. Tapi seiring waktu, keluhan mulai terdengar dari berbagai penjuru kota. Dinding rumah mulai retak. Kaca jendela pecah tiba-tiba di malam hari. Bayang-bayang speaker raksasa menari di tembok rumah-rumah penduduk. Anak-anak kecil menutup telinga sambil menangis. Lansia berdoa agar malam cepat berlalu. Ibu-ibu hamil merasa sesak ketika bas bergemuruh terlalu lama. Beberapa warga nekat membuat spanduk. Mereka menuliskan protes dengan huruf besar dan jelas. Tolong hentikan Horeg. Telinga kami bukan tembok beton. Namun protes itu hanya berakhir di tiang listrik. Pemerintah kota enggan melawan arus. Media lokal memuja semangat kreativitas anak muda. Di antara kebisingan itu, ada satu pemuda bernama Raka. Ia bukan orang penting, bukan pejabat, bukan tokoh masyarakat. Tapi Raka mendengar keluhan neneknya setiap malam. Tentang bagaimana dinding rumahnya mulai retak. Tentang bagaimana ia tak bisa tidur. Tentang bagaimana azan dari masjid terkalahkan oleh dentuman musik. Raka mulai bertanya dalam hati. Benarkah ini yang disebut budaya? Atau hanya kerakusan yang dibungkus hiburan? Hingga suatu malam, saat Horeg kembali menggila, dan kaca jendela rumahnya pecah seperti pecahan es, Raka berdiri dan membuat keputusan. Besok pagi, ia akan memulai sesuatu. Sesuatu yang belum pernah terpikirkan siapapun sebelumnya. Di sebuah kota kecil di pesisir selatan, angin laut selalu membawa bau asin dan debur ombak ke setiap jendela rumah. Tapi di tengah keheningan khas pesisir itu, ada sesuatu yang lain. Sesuatu yang memecah sunyi dengan cara yang tak biasa. Budaya Horeg. Dentuman musik, pawai kendaraan penuh speaker, dan semangat yang dikatakan sebagai kebanggaan lokal. Tapi apakah semua bangga? Dulu, Horeg hanya sebatas parade kecil. Anak-anak menari dengan pakaian warna-warni, ibu-ibu membawa makanan, dan para pemuda memainkan musik dari 1-2 pengeras suara. Tapi sejak 5 tahun terakhir, semuanya berubah. Kini, Horeg menjadi ajang adu kekuatan sound system. Setiap kelompok menyiapkan kendaraan dengan puluhan speaker. Masing-masing ingin menjadi yang paling keras, paling bergema, paling mengguncang kota. Setiap tahun makin ramai. Dan setiap tahun makin rusak. Pecahan kaca mulai menjadi hal biasa di jalan-jalan utama. Dinding rumah yang dulunya kokoh kini penuh garis retak. Bahkan beberapa rumah tua ambruk karena fondasinya tak kuat menahan getaran berulang. Semua itu dianggap sebagai harga yang pantas untuk budaya. Raka, pemuda 25 tahun, duduk di teras rumah sambil menatap langit malam yang kelam. Di depannya, sisa-sisa kaca jendela yang baru saja pecah berserakan seperti bintang jatuh yang tak sempat memberi harapan. Neneknya duduk di sebelah, berselimut kain tebal. "Nek, capek ya dengar suara itu terus?" tanya Raka lirih. Neneknya hanya mengangguk pelan, matanya menatap kosong ke arah jalan. Di kejauhan, mobil-mobil modifikasi masih berputar, mengguncang kota dengan suara seperti gempa. "Ini bukan budaya, Ka," ujar nenek akhirnya. "Ini cuma pamer. Mereka sudah lupa caranya bersyukur." Kata-kata itu membekas dalam kepala Raka. Ia bangkit dari duduknya, masuk ke dalam kamar, dan mengambil kertas serta pena. Malam itu ia tidak tidur. Di benaknya hanya satu hal,
Bagaimana cara menghilangkan Horeg dari kota ini tanpa mematikan semangat orang-orangnya? Ia tahu, kalau ia melarang, ia akan dicemooh. Kalau ia melapor, laporan itu akan dibuang. Kalau ia melawan, ia akan dianggap pengkhianat budaya. Tapi, bagaimana kalau Horeg dipindahkan? Keesokan paginya, Raka berdiri di tengah balai pemuda, membawa ide yang belum pernah terdengar sebelumnya. Ia menyuarakan gagasannya di forum terbuka. Bagaimana kalau kita pindahkan Horeg ke laut? Ruangan hening. Beberapa tertawa. Beberapa mengernyit. Laut itu luas, lanjut Raka. Tak ada rumah di sana. Tak ada jendela untuk pecah. Kita bisa menyalurkan energi kita di sana, tanpa menyakiti siapapun. Seseorang dari pojok ruangan berteriak. Lo gila. Ka, di laut? Mana pernah ada orang bikin Horeg di laut? Yang lain mulai berbisik-bisik. Namun ada juga yang tertarik. Ide itu aneh, tapi unik, dan sangat berbeda. Dalam waktu 3 hari, berita tentang Horeg laut tersebar di media sosial. Tagar Horeg laut mendadak viral. Grup-grup komunitas sound system mulai membicarakan konsep itu. Sponsor mulai melirik. Dan dalam waktu seminggu, 30 kapal disiapkan. Masing-masing membawa sound system sekelas konser outdoor, panggung mini, bahkan beberapa DJ profesional lokal ikut bergabung. Bendera warna-warni dikibarkan di tiang layar. Kabel-kabel besar ditarik, power genset disiapkan, dan teknisi bersiap mengatur suara. Raka menyaksikan semua itu dengan campur aduk. Di satu sisi, ia senang karena kotanya akan lebih tenang. Tapi di sisi lain, ia tidak tahu bahwa ia baru saja membuka pintu bencana yang jauh lebih besar. Hari peluncuran pun tiba. Langit biru, angin tenang, dan pelabuhan penuh manusia. Kapal-kapal satu persatu mulai bergerak ke tengah laut, saling menjaga jarak, tapi tetap dalam jangkauan pandang. Dari kejauhan, formasi mereka tampak seperti parade mengambang. Suara klakson kapal bersahutan. Orang-orang bersorak. Di atas setiap kapal, orang-orang muda bersiap di balik mixer dan tombol-tombol kontrol. Saat aba-aba diberikan, semua sound system dinyalakan bersamaan. Dari darat, terdengar seperti guntur berkepanjangan. Bas yang saling bertubrukan. Nada tinggi saling menembus udara. Suara Horeg kini menguasai samudra. Raka berdiri di bibir dermaga, menatap kejadian itu dengan tatapan kosong. Di sekitarnya, warga kota menyaksikan dengan bangga. Tuh, hebat kan, kota kita, kata seseorang. Ini bakal masuk rekor dunia, ujar yang lain. Tapi tak satu pun dari mereka menyadari bahwa jauh di bawah sana, sesuatu mulai terganggu. Ikan-ikan kecil berenang gelisah. Gelombang sonar mengguncang keseimbangan mereka. Lumba-lumba berputar-putar dalam lingkaran, kehilangan arah. Dan seekor paus muda, yang sedang beristirahat di dasar laut, mendadak kejang karena tekanan suara yang terlalu tinggi. Namun manusia tidak peduli. Mereka tertawa, menari, merekam video. Mereka mengira laut itu benda mati yang bisa menelan apapun tanpa protes. Tapi laut bukan tempat kosong. Laut punya isi. Laut punya kehidupan. Dan laut punya penguasa. Di kedalaman paling gelap, tempat cahaya tak bisa masuk, sepasang mata hijau menyala perlahan. Dari balik singgasana batu karang, Nyi Roro Kidul membuka matanya. Rambutnya mengambang panjang. Matanya tajam. Dan di sekelilingnya, ribuan makhluk laut berkerumun dengan wajah gelisah. Gumamnya. Suara ini tak berasal dari alam. Ini suara kesombongan. Ia berdiri, dan laut bergetar halus. Dengan suara yang hampir seperti bisikan namun menggema hingga ke dasar samudra, ia berkata, "Aku beri waktu mereka berhenti. Jika tidak, laut akan berbicara." Awan tipis mulai bergulung di atas perairan. Angin mulai berubah arah. Namun manusia tetap berjoget. Dan dari bawah permukaan air,
Angin murka mulai naik perlahan. Hari itu, laut tenang. Langit biru bersih. Sinar matahari turun ke permukaan air, membuat riak-riak laut tampak berkilau. Pelabuhan kota penuh sesak. Warga berdatangan dari segala penjuru, ingin menyaksikan sesuatu yang belum pernah mereka lihat seumur hidup. Di kejauhan, 30 kapal mulai berbaris, bergerak perlahan ke arah laut lepas. Mereka membawa sound system raksasa, genset berkekuatan tinggi, dan panggung kecil yang berdiri di atas dek. Bendera-bendera aneka warna dikibarkan tinggi. Ada yang merah menyala. Ada yang bergambar petir. Ada yang hanya menuliskan satu kalimat besar. Bas adalah raja. Di setiap kapal, para pemuda berdiri dengan pakaian mencolok. Beberapa memakai jaket berlampu neon. Ada yang mengecat wajahnya. Ada yang berdiri di atas speaker seperti jenderal perang. Mereka tidak sedang berpesta. Mereka sedang menunjukkan kekuasaan. Saat semua kapal mencapai posisi, seseorang dari kapal tengah mengangkat tangan. Ia memegang radio komunikasi. Dalam hitungan 3, kita mulai. 1, 2, 3. Dan horeg laut dimulai. Dari daratan, suara yang muncul bukan hanya keras, tapi seperti gempa bumi. Bas mengguncang tubuh orang-orang. Debu beterbangan dari atap rumah. Beberapa kendaraan yang diparkir bergoyang. Anak-anak berteriak, setengah ketakutan, setengah kagum. Orang dewasa bersorak, tertawa, dan mengangkat kamera ponsel tinggi-tinggi. Video-video horeg laut mulai membanjiri media sosial. Dalam 2 jam, nama kota mereka menjadi trending. Di tengah laut, kapal-kapal saling beradu volume. Bukan sekadar memainkan musik, tapi benar-benar saling bersahutan dalam perang dentuman. Suara dari satu kapal ditanggapi oleh kapal lain dengan dentuman yang lebih dalam, lebih berat, lebih keras. Di udara, gelombang suara memantul ke segala arah. Di permukaan air, gelombang mulai membentuk pusaran kecil. Namun tak seorang pun peduli. Raka berdiri di dermaga. Ia menyaksikan semua ini dengan jantung yang berdebar. Ide gilanya menjadi nyata. Tapi ia tak merasa bangga. Ia justru merasa asing. Seseorang menepuk pundaknya dari belakang. Hebat, Ka. Kau pencetus sejarah. Raka tersenyum samar, lalu menatap ke arah laut. Tapi mereka benar-benar gila. Di bawah permukaan, kegilaan itu terasa seperti neraka bagi para makhluk laut. Ikan-ikan kecil berenang terbirit-birit, menjauhi pusat suara. Gerombolan ubur-ubur terbawa arus dengan panik. Lampu bioluminesensi mereka berkedip tak beraturan. Seekor kura-kura tua berenang lambat, namun tak bisa menghindar. Getaran suara menembus cangkangnya, membuatnya limbung. Di dasar laut, sekumpulan terumbu karang memutih, terguncang hebat. Seekor paus muda, yang sebelumnya pingsan, kini mengambang tak sadarkan diri. Lumba-lumba mencoba menyelamatkannya, tapi mereka sendiri sudah kehilangan arah karena sonar alami mereka terganggu parah. Beberapa parimanta berenang cepat ke kedalaman, menjauh dari sumber suara. Tapi makin dalam mereka pergi, tekanan air makin membunuh. Sampah-sampah dari kapal mulai mengendap ke dasar laut. Minyak dari genset bocor, menyebar seperti kabut hitam. Horeg laut bukan hanya mengguncang permukaan. Ia sedang membunuh kehidupan. Dan di titik terdalam laut selatan, tempat matahari tak pernah menyentuh, sebuah singgasana dari karang hitam mulai bergetar. Di atasnya duduk sosok perempuan berambut panjang, mengenakan selendang hijau tua, kulitnya pucat seperti mutiara, dan matanya tajam seperti cahaya bulan. Nyi Roro Kidul, penguasa laut, penjaga kedamaian samudra. Di sekelilingnya, makhluk-makhluk laut berkumpul dengan gelisah. Ada ikan-ikan yang sudah berubah warna karena stres. Ada ubur-ubur yang kehilangan arah. Ada lumba-lumba yang tak bisa bersuara lagi. Nyi Roro Kidul berdiri perlahan. Kainnya mengalir mengikuti arus,
dan rambutnya bergerak seperti ombak kecil. Ia menutup matanya dan mendengar dengan jelas. Dentuman, getaran, pameran kebisingan. Ia berbicara pelan, tapi suaranya terdengar di seluruh kedalaman laut. Apakah mereka kira laut adalah tanah kosong? Apakah mereka pikir suara bisa ditumpahkan tanpa batas? Ia mengangkat tangannya, dan dari dasar laut muncullah pusaran angin. Perintahnya sederhana. Jika mereka tak berhenti, laut akan mengambil alih. Di atas kapal, suasana makin panas. Musik makin keras. Para peserta horeg makin menggila. Salah satu kapal bahkan menyalakan kembang api. Ledakan warna-warni memecah langit sore. Tawa meledak. Minuman tumpah. Dentuman tak kunjung henti. Tak ada yang sadar. Ombak mulai meninggi. Angin mulai berubah. Langit mulai suram. Raka melihat perubahan itu. Ia merasakan sesuatu di dadanya. Seperti tekanan, seperti firasat. Ia menarik napas dalam. Lalu mengambil motor dan menuju ke pos pengawas pantai. Di sana, ia bertemu petugas tua bernama Pak Rono. "Pak, ada sesuatu yang salah." Laut berubah. Pak Rono melihat radar cuaca. Tidak ada badai. Tidak ada peringatan. Tapi wajahnya berubah tegang. Itu bukan badai biasa. Ka, ini seperti waktu tahun 92. Waktu kapal nelayan hilang entah kemana. Tapi kali ini, lebih besar. Tiba-tiba radio darurat berbunyi. Salah satu kapal horeg mengirim pesan. "Ini kapal nomor 5. Ombak mulai liar. Kami kehilangan kendali." Lalu pesan terputus. Dan di kejauhan, terdengar raungan. Bukan suara manusia. Bukan suara mesin. Tapi seperti suara dari dalam bumi. Laut mulai bergejolak. Di tengah laut, satu kapal terguncang. Lalu 2. Kemudian 3. Ombak naik seperti tembok raksasa. Membanting kapal-kapal ke kiri dan kanan. Speaker jatuh. Genset meledak. Orang-orang berteriak. Dentuman masih terdengar. Tapi kini bukan dari musik, melainkan dari kapal yang saling bertabrakan. Satu persatu, kapal mulai tenggelam. Tangan-tangan terangkat ke udara, mencari pertolongan. Bendera-bendera sobek dan jatuh ke air. Lalu, dari dasar laut, muncul pusaran air besar. Berputar cepat, menciptakan gelombang setinggi rumah. Dan dari dalamnya, muncul cahaya hijau. Nyi Roro Kidul naik ke permukaan. Rambutnya terurai panjang. Matanya menyala. Dan suaranya menggema, menembus dada setiap manusia yang mendengarnya. Laut bukan milikmu. Bukan panggung pestamu. Bukan tempat kau tumpahkan kesombongan. Ia mengangkat kedua tangannya. Dan semua kapal dibalik. Satu demi satu. Tanpa ampun. Tanpa bisa diselamatkan. Orang-orang tercebur ke laut. Dan di detik terakhir kesadaran mereka, tubuh mereka mulai berubah. Kulit mereka kehilangan warna. Jari-jari mereka menyatu. Mata mereka membulat. Mulut mereka tertarik ke bawah. Mereka dikutuk menjadi ikan. Tapi bukan ikan biasa. Ikan berwarna pink menyala, dengan mata manusia dan sorot penyesalan abadi. Sementara itu, dari bibir pantai, warga kota menyaksikan ombak besar menggulung dari kejauhan. Suara musik terhenti. Langit berubah kelam. Dan ombak menepi membawa puing-puing kapal, potongan speaker, bendera-bendera, dan ikan-ikan pink yang tampak seperti makhluk asing. Raka berdiri di tepi pantai. Ia memandang reruntuhan yang terdampar. Tak ada sorak-sorai. Tak ada tepuk tangan. Pagi itu, langit mendung menggantung di atas kota. Udara terasa berat, seperti diselimuti kabut yang tak terlihat. Pantai yang biasanya ramai oleh suara tawa dan langkah kaki wisatawan kini sunyi, hanya ditemani deru ombak yang pelan namun menyeramkan. Sepanjang garis pantai Parangtritis,
terdampar puing-puing dari 30 kapal yang sehari sebelumnya berpesta pora di tengah laut. Potongan kayu, kabel-kabel yang membelit, dan speaker pecah berserakan, sebagian tersangkut di bebatuan, sebagian tertanam di pasir. Namun bukan itu yang membuat orang-orang berkerumun dalam diam. Bukan juga bendera-bendera basah yang tersobek dan melambai lemas. Melainkan ikan-ikan aneh berwarna pink menyala, dengan sorot mata manusia. Ada puluhan, mungkin ratusan. Ukuran tubuhnya seukuran lengan orang dewasa. Sisiknya licin, mengilap seperti plastik basah. Tapi yang paling mengerikan adalah mata mereka. Mata yang membulat, tak berkedip, menatap lurus seolah meminta maaf, atau meminta dibebaskan dari sesuatu yang tak mereka mengerti. Warga tak berani menyentuhnya. Beberapa mematung, berbisik-bisik. Apa ini? Makhluk apa ini? Mereka, kayak orang. Raka berdiri di tepi pantai, tangannya gemetar. Ia mengenali satu dari ikan-ikan itu. Ada gelang kulit di sirip kirinya. Itu milik Ical, salah satu teman masa kecilnya yang kemarin ikut naik kapal Horeg nomor 6. Dadanya sesak, tenggorokannya tercekat. Ia menunduk, tak bisa berkata apa-apa. Beberapa petugas dari Dinas Kelautan dan aparat setempat tiba di lokasi. Mereka mencoba mengamankan area, memasang garis kuning dan melarang warga mendekat. Tapi tidak mudah. Isu ini sudah tersebar. Dalam hitungan jam, media datang berbondong-bondong. Drone terbang rendah, mengambil gambar dari atas. Beberapa wartawan bicara dengan suara bergetar. Kami melaporkan langsung dari pantai Parangtritis, di mana fenomena aneh terjadi sejak semalam. Kapal-kapal yang ikut serta dalam acara Horeg Laut ditemukan hancur, dan makhluk-makhluk menyerupai ikan berwarna pink misterius terdampar di sepanjang garis pantai. Tayangan itu menyebar ke seluruh negeri. Namun yang terekam kamera hanya sebagian kecil dari kenyataan. Yang tidak mereka tangkap adalah rasa dingin di udara. Bau garam yang menyengat tak seperti biasanya. Dan bisikan samar dari laut yang terdengar di telinga mereka yang sensitif. Beberapa orang pingsan. Ada yang tiba-tiba menangis tanpa alasan jelas. Ada pula yang berdiri mematung selama 1 jam, menatap satu ekor ikan saja, lalu pulang dalam diam dan tidak bicara sepatah kata pun selama 3 hari. Keesokan harinya, sejumlah tokoh masyarakat dan pemuka agama datang ke lokasi. Mereka berdiskusi panjang. Warga menuntut penjelasan. Tapi tidak ada yang bisa memberi jawaban yang masuk akal secara ilmiah. Ini bukan kejadian biasa, kata seorang kiai sepuh dari pesantren daerah selatan. Saya rasa ini teguran dari Allah lewat penjaga laut. Seorang nenek tua dari kampung nelayan angkat suara. Saya sudah tinggal di sini sejak kecil. Laut ini punya aturan. Laut ini punya yang jaga. Mereka sudah melampaui batas. Mereka mengguncang dunia yang tenang. Mereka berpesta di atas penderitaan ikan dan karang. Maka, inilah balasannya. Warga terdiam. Sebagian menunduk. Sebagian beristighfar lirih. Namun tak semua bisa menerima. Ada yang menyebut ini hanya kebetulan. Ada yang menyalahkan badai alam. Bahkan ada yang menuduh bahwa ikan pink ini hanyalah hasil eksperimen rahasia yang bocor ke laut. Tapi bagaimana menjelaskan bahwa mata-mata ikan itu seperti memancarkan duka? Bagaimana menjelaskan bentuk tubuh mereka yang menyerupai manusia? Dan bagaimana menjelaskan bahwa tak satu pun jasad manusia ditemukan setelah kapal-kapal itu terbalik? Tidak ada mayat. Hanya ikan-ikan pink. Di rumah duka, banyak keluarga korban berkumpul. Namun mereka tidak tahu harus menangisi siapa. Mereka membawa foto. Menyalakan lilin, membacakan doa, tapi tak ada jenazah. Yang mereka punya hanyalah berita dan 1-2 ikan yang diamankan petugas. Beberapa keluarga meminta agar ikan itu dikuburkan layaknya manusia. Namun sebagian masih bingung, takut, dan ragu. Bagaimana kalau itu bukan mereka? Tapi bagaimana kalau itu memang mereka?
Suasana kota berubah total dalam satu malam. Tempat yang tadinya ramai dengan rencana pesta tahunan kini menjadi kota duka. Baliho besar bertuliskan, Horeg Laut Festival 2025, diturunkan paksa oleh warga. Spanduk-spanduk sponsor dicoret cat merah. Dan di malam hari, sebagian warga mulai mendengar suara aneh dari arah pantai. Seperti suara tangisan. Kadang seperti jeritan. Kadang seperti bisikan. Beberapa orang bermimpi tentang ikan-ikan pink. Mereka berdiri di dalam laut, menatap daratan, seperti ingin kembali tapi tak bisa. 3 hari setelah kejadian, sekumpulan nelayan tua datang ke Parangtritis. Mereka membawa sesajen, kembang 7 rupa, dan air dari sumur keramat. Mereka duduk melingkar, memejamkan mata, dan memulai ritual permohonan maaf. Raka hadir di sana. Meskipun ia tak sepenuhnya paham apa yang akan terjadi. Pemimpin nelayan itu, seorang lelaki renta dengan mata kabur namun sorot tajam, memulai bacaan dengan suara pelan namun mantap. Kami datang bukan untuk melawan. Kami datang untuk mengakui kesalahan. Angin laut mulai bertiup lebih kencang. Pasir beterbangan. Daun kelapa bergoyang tak beraturan. Wahai penjaga laut. Wahai ratu dari dasar samudra, kami mohon, maafkan anak-anak kami yang lupa diri, maafkan kami yang membiarkan mereka. Suara itu bergema, lalu hening, dan di tengah lingkaran sesajen, tiba-tiba muncul percikan air. 1 tetes, 2 tetes, lalu membentuk lingkaran basah di pasir. Tak ada hujan. Tapi tanah di tengah mereka basah oleh air laut. Semua orang membisu. Hanya terdengar debur ombak yang kini kembali lembut. Tak ada lagi tangisan. Tak ada lagi jeritan dari laut. Seolah-olah permintaan maaf itu didengar. Keesokan harinya, para ilmuwan dari ibu kota datang untuk meneliti ikan-ikan pink. Namun mereka semua kebingungan. Struktur tulangnya tak sepenuhnya ikan. Organ dalamnya mirip manusia, tapi DNA-nya tak bisa dikenali oleh teknologi manapun. Ini bukan spesies yang tercatat, kata seorang peneliti. Bukan juga mutasi. Seolah-olah mereka tercipta dalam satu malam. Mereka membawa beberapa ekor ke laboratorium, tapi tak satu pun yang bertahan hidup di luar laut. Semua ikan pink mati dalam waktu 24 jam setelah diambil dari tempatnya terdampar. Dan ketika mati, tubuh mereka perlahan meleleh menjadi pasir basah. Akhirnya pemerintah daerah membuat keputusan. Semua ikan pink akan dikuburkan di tempat mereka ditemukan. Bukan sebagai makhluk aneh, tapi sebagai korban. Sebagai pengingat. Sebagai peringatan. Di Parangtritis dibangun sebuah tugu kecil. Berbentuk batu karang yang diukir menyerupai kepala ikan dengan mata manusia. Di bawahnya tertulis dengan huruf sederhana. Laut tak pernah menolak, tapi ia tak bisa dilukai berkali-kali. Budaya bukan alasan untuk membunuh sunyi. Jangan ulangi. Malam terakhir sebelum ikan-ikan dikuburkan, Raka kembali ke pantai. Ia duduk sendirian di atas pasir, menatap gelombang kecil yang datang dan pergi. Hatinya masih diliputi rasa bersalah. Ia hanya ingin memberi jalan keluar. Tapi ia tak tahu bahwa manusia sering lupa batas. Tiba-tiba, di sela debur ombak, malam terakhir sebelum semua ikan pink dikuburkan, Raka kembali ke pantai. Angin laut berhembus lembut. Bintang-bintang di langit seperti diam, seolah menyaksikan manusia yang sedang belajar menunduk pada alam. Ia duduk sendiri di atas pasir dingin. Debur ombak menyentuh kakinya perlahan. Di sekitarnya, garis pantai gelap. Hanya beberapa lampu kecil dari pos jaga yang menyala redup. Raka membawa sesuatu di dalam tasnya. Sebuah kotak kayu kecil. Di dalamnya, selembar kain bertuliskan nama-nama sahabatnya yang hilang dalam tragedi Horeg Laut. Ia ingin menguburkannya bersama ikan-ikan pink, agar setidaknya ada kenangan yang ikut tertanam. Maaf, bisiknya pelan. Aku tak tahu
semua ini akan sejauh ini. Tiba-tiba, ombak berhenti, angin lenyap, dan di depan Raka, air laut membentuk pusaran kecil. Cahaya hijau keemasan muncul dari bawah permukaan. Ia berdiri perlahan. Tubuhnya gemetar. Tapi ia tidak mundur. Dari dalam pusaran, sosok itu muncul. Rambut panjang menjuntai hingga ke permukaan air. Mata bersinar dalam kegelapan. Tubuhnya setengah dalam air. Namun wibawanya memancar kuat. Nyi Roro Kidul. Ia menatap Raka. Namun tidak dengan amarah. Lebih seperti seorang ibu yang kecewa pada anaknya sendiri. Angin kembali berhembus, membawa aroma melati dan garam laut. Kau yang memulainya. Suaranya seperti gema dalam gua. Dan kau juga yang menyadarkan mereka. Raka menunduk. Aku tak bermaksud menyakiti. Aku hanya ingin. Ia terdiam. Tak ada kata yang bisa menyelamatkan. Ia hanya bisa menatap laut dan berharap ampunan. Namun Nyi Roro Kidul tidak menyerangnya. Ia hanya berkata, laut menyimpan, tapi juga mengembalikan. Laut memberi, tapi juga menegur. Kau telah belajar. Tapi ingat, manusia mudah lupa. Ia mengangkat tangan. Sebuah ombak kecil datang membawa satu benda. Sebuah speaker kecil. Sudah karatan, tapi masih utuh. Simbol dari kesombongan manusia yang kini hanyut kembali ke daratan. Tanam itu bersama mereka, ucap sang ratu. Sebagai penanda bahwa suara yang terlalu keras akan dibungkam oleh sunyi yang lebih dalam. Kemudian, pusaran menutup. Cahaya memudar. Laut kembali tenang. Pagi itu, seluruh warga kota berkumpul di pantai. Ikan-ikan pink dikuburkan satu persatu di lubang yang sudah disiapkan. Beberapa orang menangis. Beberapa membaca doa. Dan di tengah pemakaman itu, Raka meletakkan speaker kecil berkarat di antara pusara. Tak seorang pun bertanya. Tapi mereka semua tahu. Itu adalah tanda. Tanda bahwa budaya tanpa batas bisa berubah menjadi bencana. Sejak hari itu, budaya Horeg tidak pernah lagi diselenggarakan seperti dulu. Kota itu tetap hidup, tapi kini dengan kesadaran baru, bahwa budaya bisa tetap kuat, tanpa harus melukai. Dan Parangtritis menjadi lebih dari sekadar pantai wisata. Ia menjadi tempat belajar, tentang batas, tentang hormat, dan tentang kutukan yang abadi jika manusia lupa diri.